wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Baik, kita mulai ya. Untuk praktikum pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait PKA 465 ya, 465. Nah, ini bagaimana cara kita untuk koneksi lebih kompleks ya ini ya. Ini koneksinya lebih kompleks, nanti ada beberapa tipe kabel yang akan kita gunakan, baik itu tipe kabel cross, terus kemudian nanti menggunakan fiber juga, terus kemudian menggunakan wireless juga. Nah, kabel koaksial juga. Nah, ini akan lebih kompleks ya. Ini nanti akan melihat bagaimana sih kita menghubungkan ya. Nah, ini kita tidak perlu konfigurasi IP address karena IP address-nya udah langsung dikonfigurasi. Jadi kita tinggal nanti bagaimana cara kita koneksi saja. Nah, nanti yang akan kita bahas di 265 ini adalah koneksi dari cloud ya, mengkonekkan ke cloud, kemudian koneksi ke router 0, kemudian koneksi ke beberapa device yang yang belum dikoneksikan, kemudian melakukan verifikasi koneksi ya. Kemudian melihat physical ya, topologi fisik ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengkonekkan router 0 ke cloud ya. Step pertama ya. Bagian 1, langkah pertama kita mengkoneksikan router 0 ke cloud. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita lihat di koneksi ya, ini ya, yang gambarnya ini kilat, kita klik koneksi ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengkoneksikan antara router 0 ya. Pas Ethernet 00-nya akan kita masukkan atau kita hubungkan ke Ethernet 6 di cloud ya. Karena cloud ini tipenya switch ya, maka kita gunakan yang kabel strike ya. Koneksi antara router dengan switch atau dua device yang berbeda itu bisa menggunakan kabel strike through ya. Kita lihat di sini ya, di sini ada konsol, ada strike through ya ini. Nah, kita klik ya ke router 0 fast Ethernet 00 ya. Kemudian kita sambungkan ke cloud di Ethernet 6, cloud Ethernet 6. Oke. Jika kabel yang dipasang itu benar, maka nanti akan menjadi hijau ini ya. Kabelnya akan menjadi hijau. Nah. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan cloud ke kabel modem ini, yaitu menggunakan kita pilih kabel yang benar untuk mengkonekkan cloud coax 7 ke modem port 0. Port 0 ya di sini ya. Nah, karena di sini coax ya, di sini menggunakan koneksi coax, maka kita cari yang kabelnya koaksial. Ya. Nah, kabel koaksial adalah kabel yang berwarna biru. Kita klikkan di sini yang koaksial ya, modelnya koaksial. Koaksial di sini ya. Port koaksialnya. Masukkan ke modem port 0-nya. Nah, ini sama-sama koaksial. Jadi simbolnya berbeda-beda ya antara kabel yang satu dengan yang lain. Nah, ini. Nah, yang kalau yang menggunakan konektor RJ45 itu biasanya adalah kabel cross atau kabel strike. Tapi kalau yang coax 7 ya, portnya coax 7, maka dia menggunakan kabel koaksial. Nah, jika kabelnya benar, maka nanti akan hijau. Seperti ini ya. Oke, step 2, part 1, bagian 1, langkah kedua sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita masuk ke bagian kedua. Yang pertama, langkah pertama adalah
menghubungkan router 0 ke router 1. Ya, router 0 ke router 1. Ya. Yaitu yang kita hubungkan adalah port serial 000 di router 0 dengan port serial 00 di router 1. Nah, karena yang dihubungkan ini adalah port serial, maka kita pilih yang kabel serial, ya. Nah, di sini ada dua kabel serial, ya, serial DCE dan serial DTE, ya. Kalau tidak ada apa namanya istilahnya itu request khusus, maka dia menggunakan kabel yang ini bebas ya, mau DTE ataupun yang DCE. Ya, yang penting kabel serial. Ya. Dari 0, router 0, kita pilih yang serial 00, kita hubungkan ke router 1 serial 00. Ini sudah hijau, berarti koneksinya sudah benar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan router 0 ke Netakat ya, ke Netakat PKA. Ya, router 0 ke Netakat PKA. Nah, karena rute apa namanya? Ini apa namanya? Di sini bahwa router 0 fast Ethernet 1 nanti akan dihubungkan Netakat PKA fast Ethernet 0. Ya, router dan komputer apa namanya secara tradisional itu dihubungkan dengan kabel yang sama ya. Kemudian apa namanya? Pilih kabel yang bagus atau yang konsis itu menggunakan cross. Ya, di sini ada apa namanya? Clue-nya adalah cross wire. Cross wire, maka dia menggunakan kabel yang cross. Ya. Kita lihat kabel yang cross ya dari ini F01 ya ke PKA F0. Ya. Di sini clue-nya adalah kabel yang cross, kabel yang disilang di sini. Oke, sudah. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghubungkan router 0 dengan terminal ya yang digunakan untuk configuration. Ini ya. Ingat kemarin kalau kita konfigurasi lewat terminal berarti kita menggunakan kabel konsol ya. Cirinya adalah di sini ada konsol, di sini ada RS232. Kita pilih kabel konsol ya. RS232 di sini ke konsol. Nah, kalau ini berwarna biru hitam ya di sini ya, maka itu kabelnya sudah pas, sudah tepat ya. Di sini hitam. Ini sudah nyambung. Oke. Selanjutnya adalah melakukan atau menyambungkan device yang tersisa. Yang pertama adalah menghubungkan router dengan switch. Ini ya, router 1 dengan switch. Router 1 dengan switch. Ya. Nah, untuk menghubungkan router dengan switch, ya karena ini berbeda, maka dia bisa menggunakan kabel cross. Ya. Kita lihat di sini, kabel cross, kabel straight ya, kabel straight. Fast 10. Fast 10 di sini dilihat, oh ini bukan menggunakan RJ ya. Fast Ethernet 10 dia bukan menggunakan RJ karena port RJ itu seperti ini. Ya, kalau yang menggunakan port RJ berarti bukan kabel cross maupun kabel straight through ya. Nah, kita lihat simbolnya di sini. Ini adalah simbolnya kabel fiber optik ya. Jadi kalau ikonnya seperti ini adalah ikon kabel fiber. Ya, berarti ini bukan menggunakan kabel yang cross. Kita cari kabel yang fiber. Nah, kemudian kita hubungkan ke switch. Switch fast Ethernet 01 itu juga simbolnya di sini adalah fiber. Jadi ini adalah konektor fiber ya, simbolnya ya.
Nah, kita tunggu sampai nanti hijau semua. Nah, nanti jika kabelnya benar, maka link, ya ini linknya ini akan berwarna hijau. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu, kita langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel modem, ya. Nah ini sudah hijau ya, sini sudah hijau, berarti ini sudah connect ke wireless router, ya, ke wireless router. Oke, di sini kabel modem dengan port 1 ya, port 1 dengan port 0 ya. Kita menggunakan ini crossover port 1 internet. Nah, kalau silang berarti salah ya. Ini menggunakan yang strike. Ya. Karena ini modem dengan router ya, modem dengan router. Oke, selanjutnya kita menghubungkan router dengan PC ya. Ethernet ya dengan ini. Maka kita bisa menggunakan yang strike. Ethernet 1 ke pas Ethernet. Nah, kita tunggu sampai ini hijau semua ya. Oke, sambil menunggu hijau ya, kita akan melakukan verifikasi untuk koneksi ya. Verifikasi untuk koneksi. Nah, ini sudah hijau ya. Yang pertama adalah mengetes koneksi dari PC ke Netacad ya. Dari PC Family yang ini ke Netacad. Ya, kita klik aja di sini. Kemudian kita web browser ya, desktop, web browser. Kita masukkan http netacad.pka. netacad.pka. Nah, ini ya, walaupun agak lama ya, karena dia harus dari sini, ngelot sini ya, kemudian baru ke sini. Ya. Oke, berhasil ya. Ini halaman dari netacad.pka. Kemudian selanjutnya, yaitu melakukan ping dari home PC, ya, home PC ini, ke switch, ini ya, ke switch. Switch ini berapa ya? Switch 172.16.02. Ping ya, di stop command prompt. Nah, bisa ya di sini ya. Memang perlu proses. Oke. Dari ya, ping dari home switch ini home PC ke switch sudah bisa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah melakukan melihat konfigurasi ya, melihat konfigurasi di router 0 itu dari
terminal ini. Ya, berarti masuk ke desktop, ya, terminal. Kemudian kita lihat perintah show interface, show IP interface brief. Nah, perintah ini ya, perintah show IP interface brief ini digunakan untuk melihat interface apa yang ada di router tersebut, yang tersedia di router tersebut, ya, statusnya dan IP-nya, ya, dilihat komplit ini ya. Di sini ada Fast Ethernet 00, ya, Fast Ethernet 00 itu dia mempunyai IP address 192.168.21, ya. Kemudian oke, ya, dia aktif, kemudian metodenya manual di sini maksudnya settingnya, menyetingnya itu manual, statusnya up, ya, dia aktif atau hidup atau nyala, ya, protokolnya up. Kemudian ada Fast Ethernet 01, ya, dia mempunyai IP address 10.0.0.1 sama juga oke, yes, manual up statusnya. Kemudian ada serial 00, ya, serial 00 itu 172.30.31.01 sama juga up, ya. Kemudian ada serial 001, ya, dia tidak di set, ya, down, statusnya down berarti mati. Nah, ini ada VLAN juga, VLAN 1 statusnya adalah down. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat topologi secara fisiknya ya, secara fisiknya. Di sini kita lihat physical work. Nah, ini ya. Ini ada logical workspace, ini ada physical workspace. Kita klik saja. Ya. Kemudian kita klik ya. Ini saat tadi ya. Sini ada cloud. Nah, di sini ada ini rak-nya ya, ini rak-nya. Rak ya, di sini ada dua kabel, ada dua. Di sini ada pertanyaan berapa kabel yang connect ke switch ya. Di rak ya. Itu ada dua ya. Ada dua kabel ya. Oke. Nah, kemudian ada primary network ya. Kita klik saja. Nah, di sini ada apa namanya? Ini ada kabel ya. Ini yang masuk ke konfigurasi terminal ya dari apa namanya? Dari router ya. Ini routernya apa namanya? Ini apa itu? Konfigurasi terminal ya, device-nya. Kemudian di sini ada juga kabel yang dari router ke NetAcad PKA, kemudian di sini ada dari router ke router 1, ya, ini kabel dari router 0 ke Ethernet 6, ya, dari kabel tadi, kabel modem, ya. Tipenya juga ada, ya. Panjang kabelnya 233 meter, ya. Ini panjang kabelnya 302,67 meter dan sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke secondary network. Secondary network di sini. Ya, secondary network. Di sini juga ada dua kabel, ya. Di sini
apa namanya, dari router 1 ke switch ya, router 1 ke switch tadi menggunakan apa namanya, menggunakan fiber, yang kabel fiber tadi, tipe kabelnya fiber ya. Oke, di sini ada 2 kabel ya, ada 2 kabel. Ya, kenapa ada 2 kabel yang digunakan untuk koneksi dari apa namanya, dari ini ya, yang warna apa namanya, yang warna orange, ya, itu karena dia menggunakan fiber, ya. Fiber itu kan ada 2 tadi ya, colokannya ada 2, ya. Yang ini saya kemarin ada fibernya, ya. Ada 2 colokan ini ya, ini ada 2 colokan, ya. Konektornya ada 2. Nah kemudian kita masuk ke home. Nah ini di home ini ada banyak sekali ya ini ya. Ya ini ada banyak sekali. Ya, kabel modem, ya ini yang kabel modem tadi. Ya, ini yang ke printer. Kemudian ini yang menggunakan apa namanya? Wireless router tadi, ya. Ini yang ke kabel modem ya, yang cloud dari cloud ke kabel modem tadi, ya. Ini dari kabel modem ke router, ya, wireless router. Oke. Oke, ini ya. Oke. Completion-nya ada 100% ya, completion-nya ada 100%. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk PKA 426. Ini jadi kita cara untuk mengkonekkan ya. Jadi cara koneksi dari beberapa apa namanya? Dari beberapa jenis kabel ya. Ada yang menggunakan fiber optik, ada serial, ada strike, ada kabel cross, ada kabel konsol ya. Kemudian ada yang menggunakan nirkabel juga secara wireless ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Gampang ya, Anda tinggal ikuti langkah ini ya. Oke. Kalau tidak ada kemudian kita masuk ke PKA yang kedua yaitu PKA 471 ya, PKA 471. PKA 471. PKA 471 itu bagaimana cara mengkoneksikan ke ya fisik ya, layar fisik ya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan proses identifikasi ya karakteristik fisik dari device ya. Jadi karakteristik dari device itu apa namanya? Karakteristiknya apa sih? Isinya apa? Port-portnya apa saja dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi ya port ya yang ada di Cisco router. Yang pertama adalah kita klik router yang is nih ya. Router is kita klik, kemudian kita klik physical. Nah ini. Nah, di sini router ini di sini ada apa namanya beberapa modul ya. Modul itu adalah
konfigurasi yang ada di router ini, modul-modulnya. Nah, di sini ada beberapa modul ya. Di sini ada ini HWIC 1G GESFP modul ya, single modul faktor. Nah, ini ada keterangannya juga ya. Ini menggunakan kabel dan optik ya, Ethernet. Kemudian ada yang 2T. Nah, ini. Jadi modul-modulnya ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas, bisa dibang. Jadi modul itu yang bagian-bagian dari router, port-port yang bisa dipasang atau dilepas secara manual. Nah, kemudian ada HWIC 4ESW, ya, itu modul-modulnya ini. Modul-modul yang berupa RJ45, ya, yang konektornya menggunakan RJ45. Kemudian HW8 itu serial, ya, itu menggunakan serial. Kemudian covernya, ini cover, ya. Covernya pun juga disebut di sini ya. Nah, ini kemudian ada yang menggunakan ini gigabit. Ya. Oke. Portnya ada berapa? Nah, ini portnya ya ada yang menggunakan serial, ada menggunakan aux, ya, ada konsol, ada gigabit Ethernet, ada fast Ethernet juga. Oh, ini ada gigabit. Ini berapa ya? Ini nggak kelihatan ya. Gigabit 1 dan gigabit 2 sebenarnya nih, ya. Jadi ada serial, ada aux, ada konsol, ada gigabit Ethernet, ya. Kemudian ada USB juga, ya, ada port USB. Nah, kemudian untuk interface LAN dan WAN yang digunakan di situ ada gigabit, ya, gigabit juga, ada gigabit, ya, ada gigabit, ya, ada menggunakan gigabit 1, gigabit 2, ya, itu yang digunakan untuk koneksi LAN dan WAN. Oke, kemudian kita masuk ke CLI-nya ya. CLI-nya, ya, kita lihat di sini tadi. CLI, kemudian kita ketikkan show IP interface brief ya. Tadi fungsinya digunakan untuk melihat perangkat-perangkat apa saja, port-port apa saja yang ada di router tersebut, ya. Ya, di sini terlihat, di sini ada gigabit Ethernet, ya. Ada IP-nya juga sudah, kondisinya up, status protokolnya down. Ini berarti dia masih down, ya, masih down. Masih down, belum di. Jadi di router itu statusnya otomatisnya itu adalah dia up ya. Up, tinggal mau diaktifkan atau tidak. Jadi kalau statusnya di sini up ini down, berarti ini masih down ya. Protokolnya dia masih down, kemudian ini juga sama. Nah, yang ini adalah interface fisik ya. Interface fisik itu adalah interface yang memang benar-benar ada secara fisik. Itu ada gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01 ya. Kemudian ada VLAN ya, VLAN. Oke. Kalau VLAN ini dia adalah interface logik ya. Interface logik ya. Kalau di sini tadi fisik ya. Ini fisik karena dia memang ada, interface ini memang ada. Kalau yang logik ya, ini hanya interface secara logik. Jadi tidak fisik, tidak ada fisiknya. Ya, yang ada fisiknya hanya 1 sampai 4 ya. Hanya 1 sampai 4. Jadi di sini yang logik hanya 1. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi,
kapasitas atau apa namanya spesifikasi dari interface yang terkait, kita bisa langsung masukkan perintah ya show interface ya interface giga 00 ya. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada keterangannya lebih detail ya, keterangannya lebih detail. Nah, ini. Nah, gigabit 00 ya protokolnya, bandwidth-nya dia bisa sampai 1 juta kilobit ya, atau ini mega ya, maksudnya kan ini 100 megabit ya, dia koneksinya merupakan koneksi duplex ya, full duplex ya. Kemudian media tipe adalah konektornya, ini ada RJ45. Jadi dia dihubungkan menggunakan RJ45 ya. Ini jenis komunikasinya dia full duplex, kemarin kita sudah bahas di apa namanya di teori full duplex itu apa. Ini bandwidth-nya ya, kecepatan apa namanya ini lebar jalurnya, bandwidth-nya dia sampai 100 Mbps ya. Megabit per second ya. Kemudian tipenya RJ45. Nah, kemudian kita lihat lagi serial 00 ya. Serial 00. So, interface serial 00. 000 ya. 000. Nah, ini juga sama. Ya, kita lihat di sini. Oke. Di sini kita lihat bandwidth-nya adalah ini. Ya. 1,158 kilobit, berarti 1,1 megabit ya. 1 megabit ya. Di sini 1,158 megabit per second ya untuk bandwidth-nya ya. Detailnya ya. Statusnya down, ini masih down semua statusnya ya. Statusnya down, protokolnya juga down. IP-nya ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi modul expansion slot atau istilahnya slot yang digunakan untuk tambahan ya. Kita lihat di switch 2 ini ya, switch 2. Switch 2, kemudian kita lihat ya di sini. Nah, ya, slot ini bentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan melihat berapa jumlah slot ekspansi yang terdapat di switch ya. Nah, slot ekspansi sebenarnya di sini kalau selama masih ada slot yang kosong nih, slot-slot kosong ini dia bisa dimasukkan ya. Ini tipe-tipenya ya, tipe-tipe dari slot yang bisa dimasukkan ya. Yang ini kalau yang seperti ini tadi fiber ya. Fiber ini ada ini. Ya, ini contohnya ini adalah koneksi yang digunakan untuk menggunakan fiber ya. Ini juga fiber ya yang F, FE, FG. FE itu adalah fiber fast ethernet. Ya, kalau FG itu fiber gigabit ethernet ya. Nah, kalau kita mau menambah ya tinggal kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini ada peringatan bahwa modul tidak dapat ditambahkan ketika power switch-nya on ya. Jadi kita harus matikan dulu kalau ingin menambah. Di sini ada ya. Di sini ada tombol power on off-nya, kita matikan. Nah, kalau hijau ini dia berarti apa namanya? Dalam keadaan on, tapi kalau ini mati. Nah, ini baru bisa ditambahkan. Ini slot ekspansinya ada 1 ya ini ya, ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi ada kemungkinan 5 modul yang bisa ditambahkan. Atau kalau tidak dipakai ya kita tinggal tutup saja lagi. Nah, kalau mau kita pakai ya kita tinggal tambahkan lagi. Misalkan kita tambahkan ini, apa ini ya? Oh, ini sudah ada ya. Ini pas Ethernet, pas Ethernet, pas Ethernet. Oh, ini kurang gigabit misalkan. Dipindahkan ke sini. Misalkan di sini. Ini fast Ethernet ya, fast Ethernet. Nah, misalkan di sini tambahkan lagi gigabit Ethernet misalkan. Tambahkan gigabit. Nah, kemudian di sini ada fast Ethernet untuk fiber. Di sini ada fast Ethernet untuk fibernya 2 misalkan. Kemudian gigabit Ethernet-nya, gigabit fibernya ada 2 juga. Sisanya kita tutup lagi. Nah, baru kita hidupkan lagi. Oke. Ini cara kita menambah slotnya ya. Cara menambahkan slotnya. Nah, nanti juga akan berubah ya. Kita lihat di sini. Oh, ini baru proses ya. Kita masuk ke sini. So, interface brief. Nah, ini slotnya ada banyak sekali ini ya. Fast Ethernet 01, 02 ini gigabit 314 fast Ethernet ya. Ini tadi yang apa namanya modulnya berupa fiber ya, menggunakan fiber. Ya. Ini fisiknya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini cara kita menambahkan modul, mengganti modul, menambah atau mengurangi modul. Jadi pertama kita harus matikan dulu, ya kabel powernya harus dimatikan karena kalau tidak nggak bisa. Ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini cara kita menghubungkan ya. Jadi nanti kita lihat apa namanya. Cara kita menghubungkan ya. Ini sudah ada. Di sini kita di is G00 strike ya ke switch 1. Is G00 ini G strike ke switch 1 G00. Ke switch 1 G01. Ya. Oke. Lalu kemudian gigabit 01 ke switch 4 01. Strike, tipenya strike. Kita tipenya kabelnya strike. Ke gigabit 01. Oke. Terus pas Ethernet 010 strike ke PC 1. Pas Ethernet ini berarti perlu ditambahkan ya. Ini perlu ditambahkan
Karena ini kita menambahkan fast Ethernet-nya 1, 2, 3. Oke. Berarti kita perlu tambahkan fast Ethernet-nya. Ya. Kita klik di sini, kita tambahkan fast Ethernet. Jadi ini ada modul yang kosong, fast Ethernet. Ya, oke. Ini gigabit. Lihat mana fast Ethernet-nya. Nah, ini. Tambahkan di sini. Oh, modulnya ya. Dimatikan ya. Matikan dulu. Kita tambahkan modulnya. Oke, kita on-kan lagi. Oke. Sudah. Oke, kemudian kita hubungkan fast Ethernet. Nah, ini sudah tambah ya, fast Ethernet 01 ke PC 1. Fast Ethernet 0. Kemudian kita tambahkan lagi fast Ethernet 011 ke PC 2. Kemudian kita tambahkan lagi 12 ke ini. Sebenarnya seperti ini nggak boleh ya. Karena PC itu tidak boleh koneksi langsung ke router. Seperti ini nggak boleh. Ya, bolehnya adalah melalui switch. Kalau seperti ini kan nanti kinerja router itu akan terbebani karena dia masing-masing akan koneksi ke ke klien secara langsung. Harusnya ke switch dulu ya, baru nanti diatur oleh router. Ya, kalau seperti ini boros modul ya. Boros modul. Ya, ini nanti boros modul. Nah, kemudian selanjutnya adalah switch 1 fast Ethernet 01 ke PC 4. Strike tipenya ya. Fast Ethernet 01 ke PC 4. Biru ya. Ke PC 4. Oke, kemudian fast Ethernet 02 ke PC 5. Kemudian fast Ethernet 03 ke PC 6. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke switch 4. Switch 4 ini ya. Switch 4 ke switch 3 ya, itu menggunakan kabel cross ya, menggunakan kabel cross. Di situ gigabit Ethernet 02 ke gigabit 31. Oke. Kemudian switch 3 ini menggunakan fiber ya ke switch 2. Ini fiber, kita cari yang fiber optik juga ini, jangan lupa ya. Gigabit 02 switch 4 ini sudah ya. Switch 3 itu gigabit 51 ini ke switch 2 51. Nah. Ini ditunggu dulu prosesnya. Switch 3 ke switch 2 ya. Menggunakan fiber. Kemudian kita lihat selanjutnya switch 2 ke PC 7. Switch 2 ke PC 7 dia menggunakan Ethernet 01 ke PC 7. Kemudian Ethernet 11 ke PC 8. PC 8. Kemudian Ethernet 21 ke PC 9. Ya. Ini ya. Kemudian switch 2 ke access point. Access point-nya mana ini? Saya ada malah. Oh, di sini. Access point-nya di sini ya. Ke access point itu menggunakan kabel strike ya. Di sini gigabit 31
Akses point-nya port 0. Ya. Oke. Terus kemudian is ya masuk ke west menggunakan serial DCE ya. Ini serial 00 ke west-nya serial 00 juga. Oke. Ini ada yang salah kayaknya nih ya. Yang switch 3 ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dari switch 3 ke 2 ya. Switch 3 ke 2. Menggunakan fiber. Switch 3 gigabit Ethernet 51 ke gigabit Ethernet 51. Oh, duanya nggak ada ya 51-nya ya. Gigabit Ethernet, fast Ethernet di sini. Masuknya ke gigabit juga ini. Nah, oke. Oke, ini sudah selesai ya. Ini kita tunggu nanti. Tinggal menunggu hijaunya. Oke, kemudian kita lihat konektivitasnya di IS, ya, IS, CLI, kita menggunakan IP interface brief. Nah, ini ya, ini statusnya sudah up semua ya. Up ya. Pas Ethernet ya, up yang down adalah serial. Oke, kita lihat di sini ya. Ini sudah oke semua. Sudah connect semua ini ya. Gigabit 00 ya, gigabit 00 tadi sini. Kemudian ini gigabit 01 ya. Ini fast Ethernet ya, yang gigabit ini dengan switch ini gigabit, yang PC 123 itu fast Ethernet ya. Kemudian serial ya. Oke. Kemudian koneksi wireless ya. Oh, ini masih ya. Masih ada ini ya. Masih ada. Kemudian kita mengkonekkan wireless device-nya, laptop dan tablet PC ini ke access point-nya. Ya. Di laptop kita klik config ya, kemudian wireless 0 ya. Wireless 0 ini config interface sudah, kemudian port statusnya. Port status mana ya? Port status. Ini ya, port status. Ini on kan? Ya, ini di on kan. Ya. Jadi wireless 0 di sini ada diklik port statusnya di on kan. Oke. Nah, ini sudah connect ya, di on kan. Dia sudah dapat IP-nya di HCP dia 192.254.131.222 ya. Kemudian dibuka desktop ya, kemudian masuk ke browser. Kita coba masuk ke ini www.cisco.pka. Nah, ini sudah connect berarti ya. Cisco PKA itu servernya ada di mana sih? Nah, ini di HCP servernya ya. Ini akses point-nya di sini. Kemudian pada tablet juga sama, tablet kemudian modulnya
Nggak ada ya modulnya ya. Sebentar. Pada tablet config ya, config. Oh ini ada modulnya di sini. Ini juga di on kan, centang on ya. Kita lihat. Oke, ini sudah ya. Oke. Kemudian kita cek lagi. Oh, DNS-nya unresolved ya, DNS-nya unresolved. Oke. Oh, belum, dia belum connect tadi ya, belum connect. Nah, sudah. Dia belum connect ke DNS-nya tadi. Sudah connect. Ya. Nah, kemudian kita cek cara aksesnya yang berbeda, ya. Itu kita menggunakan ini ya, 3G, ya, menggunakan ini cell power-nya ini. Kemudian config 3G cell ini ya, 3G cell. Kemudian kita on-kan juga. Nah, dia akan connect ke sini, ke cell tower. Kalau dia menggunakan koneksi melalui istilahnya apa ya? Koneksi menggunakan sel ya, seluler, ya seluler. Ya, menggunakan seluler. Coba ini kita on-nya dicetak dulu, ya. Nah, kita lewat lagi ya. Nah, oke, ini sudah dapat. DNS-nya masih 000 ya. Nah, sudah connect ya. Ini aksesnya menggunakan ini, menggunakan seluler. Kemudian yang satunya menggunakan ini, menggunakan wireless. Ya, kalau wireless tadi connect-nya ke access point, ya. Kalau yang seluler itu connect-nya ke cell tower. Ya. Kita tidak bisa menggunakan dua-duanya ya, tidak bisa menggunakan dua-duanya. Jadi harus pilih salah satu untuk mengetahui apakah koneksi ini berhasil atau tidak. Jadi kalau untuk ngecek ke selnya ini menggunakan 3G atau 4G cell, itu apa namanya wireless-nya kita matikan dulu, ya. Ya, jadi kita harus, oh ini connect-nya kemana sih? Ya, oh connect-nya ke, kalau 3G cell tadi, dia IP-nya sudah berbeda ya, IP-nya masuk ke sini ya, IP menggunakan ini, ya, IP-nya menggunakan yang sini, ya. Nah, ini IP-nya dapat dari sini, dapat dari cluster ini. Tapi kalau yang access point tadi, kan IP-nya berbeda ya. Ini kita matikan dulu. Kemudian kita lihat di wireless tadi. Nah, ini ya, IP-nya berbeda antara yang koneksi ke cell tower dan tablet. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat apa, oh ini masih 94 ya, apakah ada yang kurang? Coba kita lihat. Sudah, apakah ada yang kurang? Oh ini link. Oh tadi nggak ada ya, nggak ada gigabitnya tadi ya. Gigabit 51-nya nggak ada soalnya. Ya, dari 3 ke ini, yang ini ya, ke gigabit 51 ini ya, ke switch 2-nya. Switch 2-nya ini gigabitnya nggak ada tadi. Ya, coba kita lihat dulu.
Tapi ini sudah connect, cuman dia tidak connect ke gigabit 51 ya. Mungkin ini tadi ke apa namanya? Portnya kurang. Sebentar, kita lihat dulu. Di switch 2, switch 2. Oke, optical untuk switch 3. 2. Oh, ini kebanyakan ini ya. Kita menambahkannya kebanyakan. Apa-apa, tapi intinya sudah connect. Ya, walaupun tadi tambahnya kebanyakan ini. Oke. Baik teman-teman, untuk praktikum pada pagi hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.